dalam konteks Kristianitas, unsur budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman. Orang menghayati imannya itu dalam bahasa budaya. Bahasa kita ini berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa itu salah satu unsur budaya. Ya. Saya sebagai pastor, saya juga mencoba untuk mengembangkan budaya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berusaha untuk memelihara budaya-budaya yang ada, dan itu dalam konteks Kristianitas. Unsur budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai iman, dan itu justru orang menghayati imannya itu dalam bahasa budaya. Sebagai contoh, ada simbol-simbol. Kalau orang Katolik itu misalnya simbol itu membuat tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu menjadi sebuah simbol iman. Nah, kita mengingatkan akan Kristus, dan bahasa kita ini berbicara dalam berbagai bahasa. Bahasa itu salah satu unsur budaya, ya. Itu maka Tuhan itu menginkardinasikan dirinya dalam kehidupan umat manusia. Kita berbicara pada saat Natal itu Allah beserta kita, Allah yang lahir di tengah-tengah dunia, itu Allah yang lahir di tengah manusia yang berbudaya. Nah, maka Yesus juga dia menggunakan budaya lokal. Dia hadir di tengah masyarakat suku bangsa Yahudi, khususnya berbahasa Arab. Maka dia berdialog dalam bahasa Arab juga. Nah, demikian lalu nilai iman Kristiani itu menyebar ke seluruh dunia. Lalu juga orang mencoba menghayatinya dalam unsur-unsur budaya yang berkembang di daerah setempat. Nah, Keuskupan Palangkaraya itu salah satu misinya itu adalah gereja yang hidup di tengah masyarakat Kalimantan Tengah dan juga punya perhatian untuk pelestarian lingkungan dan juga budaya-budaya yang ada di sini. Maka itu, saudaraku terkasih, kita perlu memelihara ini benda-benda budaya. Gong itu punya makna, dalam bahasa setempat itu garantung. Pada tradisi masyarakat lokal zaman dulu, kalau orang pesta itu lalu dia pukul gong itu sebagai undangan. Mendengar bunyinya, gong itu kalau dia bunyinya 7 kali, kalau untuk masyarakat di Barito itu misalnya tanda ada keluarga yang meninggal atau warga masyarakat desa. Nah, lalu kalau 8 itu bukan lagi meninggal tetapi orang pesta. Nah, itu gong. Gong ini sebagai sarana pewartaan. Itu kalau ada bencana apa orang pukul gong memberitahu. Maka kalau di Jawa itu ada kentongan. Nah, di Kalimantan juga ada kentongan itu entah dari bambu, dari rumahnya kura-kura atau dari kayu yang dilobangi itu itu. Nah, jadi hanya zaman sekarang orang sudah mengganti lonceng itu tidak dengan gong tapi dengan lonceng dari besi yang semuanya produksi dari luar negeri. Kenapa sih kita orang Dayak itu kita tidak memelihara yang adalah warisan nenek moyang kita? Semua daerah itu ada, di semua suku itu ada. Maka itu kalau saya tertarik dengan pemeliharaan budaya itu karena inilah identitas kita, suku bangsa kita sebagai orang Indonesia. Kita harus cinta terhadap tanah air, berarti juga kita cinta terhadap budaya kita.
Nah, saudaraku terkasih, ini salah satu musik gong yang pada zaman dulu orang daerah Manyang itu mengadakan upacara penyembuhan orang sakit, yaitu dengan belian dadas. Nah, zaman sekarang lalu kan kemudian belian menjadi berkembang di sanggar-sanggar dengan kreativitasnya, inovasinya, musiknya juga bisa lebih dinamis daripada yang biasa di kampung itu monoton memang. Maka sanggar-sanggar itu punya peran untuk mengembangkan itu sehingga menjadi dinamis. Nah, sebagainya ini ya, ini musik dadas namanya. Dadas. Nah, lalu ada lagi dewa ya. Ya, kembali belian bawo. Ada banyak musik, ragam musik tergantung untuk keperluan apa, untuk pesta atau juga ada musik orang meninggal, bukan meninggal. Orang ritual mengantar jiwa-jiwa menuju peristirahatan abadi dalam kepercayaan masyarakat lokal. Misalnya upacara tiwah. Nah, tiwah itu masing-masing daerah ya, ada berapa gong itu banyak. Lalu orang di Barito juga ada ya, ada gomok, ada dengan itu. Yang pakai alu itu karangalu namanya. Sekarang dikembangkan oleh sanggar tidak pakai alu tetapi pakai bambu dan musiknya lebih dinamis. Aslinya itu tarian untuk menyambut tamu, yaitu roh-roh anggota keluarga yang diundang dari tanah peristirahatan mereka itu datang ke kampung untuk menghadiri acara tiwah itu dipanggil, diundang secara khusus. Maka biasanya dalam upacara wara pada saat kandok atau pemimpin upacara itu ya, di sini basir, kepala basirnya mengundang roh-roh itu datang, maka ada pertanda hari hujan panas pada hari itu aja. Nah, itu lalu sesaat setelah itu lalu orang bunuh kerbau. Kalau di Barito itu wara itu pakai kerbau atau babi, itu yang sederhana. Nah, lalu acaranya bisa 5 hari, 7 hari, atau 2 kali 7 atau 3 kali 7. Nah, aslinya itu adalah hanya 1 minggu saja, 5 hari atau 7 hari. Tapi perkembangan sekarang itu karena orang gabungkan dengan usaha, maka jadilah ada 2 kali 7 dan 3 kali 7. 7 itu angka kematian. Ya, kalau itu kayak orang potong pantan itu pakai tangan kiri dulu, erai, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liang materi akan mengganggu kain rebolum semoga segala pemulung buat nuras. Artinya semua segala roh-roh kematian
jangan mengganggu keluarga yang ada ini yang sekarang sedang mengadakan acara. Maka lalu kemudian kembali tangan kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak lagi 7. 7 itu angka kematian, tapi 8 itu 8 pukulan itu ya itu angka untuk kehidupan. Kita menyongsong kehidupan yang baru. Amin, saudara-saudara. Amin. Pak, ya. Pesan dan kesan untuk para pemerhati budaya dan pelaku budaya. Pesan saya, karena saya kebetulan seorang religius ya, seorang pastor, kita para pemerhati budaya perlu terus-menerus menggali potensi budaya lokal. Saya melihat di tengah masyarakat Dayak ini masing-masing jalur sungai itu memiliki kekayaan. Contoh Bukung untuk orang di Lamandau itu beda dengan konsep pemahaman Bukung di masyarakat di Katingan atau di Saranau. Maka cara menampilkannya juga beda-beda. Nah, itu kita perlu menggali. Jadi tidak bisa kita membuat seragam, pokoknya Bukung itu begini, nggak bisa, karena masing-masing itu ada filosofinya masing-masing itu di daerahnya. Maka itu tadi yang saya bilang, pukulan gong itu juga itu ada filosofinya. Nah, para pemerhati budaya perlu kita terus-menerus menggali nilai-nilai budaya. Mengapa orang di Denpasar sana itu dimensi budaya itu menjadi kehidupan mereka, sehingga turis-turis asing itu datang ke Indonesia. Di luar negeri itu mereka tidak kenal Indonesia, mereka hanya tahunya Bali. Nah, pengalaman saya ketika saya di Filipina, di Singapura, di Thailand, kalau ketika saya tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, dari Bali ya? Oh, jadi mereka kenalnya duluan tuh Bali, ya, bukan kenal tanah Borneo. Nah, sekarang menjadi tantangan positif bagi kita para pemerhati budaya, para praktisi, bagaimana kita bisa bekerja bersama mengembangkan budaya-budaya kita di tanah Borneo ini yang sungguh kaya luar biasa. Sehingga kita bisa, kalau dimensi budaya ini, tari-tarian kita, lalu kita ekspresikan juga budaya-budaya itu dalam seni bangunan, gapura di tiap rumah, itu tiap rumah ada gapura yang nuansa Dayak itu, jadi suasananya indah. Nah, lalu dengan tari-tarian kita bisa membuat, misalnya itu di Prambanan itu setiap bulan ada momen untuk tari senda tari itu. Mengapa kita tidak bisa di tanah Dayak ini kita bisa bikin ada event bulanan itu? Nah, kalau bisa sanggar yang ada di Palangkaraya ini kita kumpulkan, kita inventarisir apa saja. Lalu kita bisa agendakan setiap bulan itu apa kayak gitu tuh. Sungguh luar biasa. Percaya bahwa Kalimantan akan dibanjiri oleh turis juga, sehingga orang nggak perlu hanya mengenal Bali, juga perlu mengenal orang Dayak itu. Begitu, Pak.
dengan judul Kasih dalam Tuhan ya Pak ya? Berlaku kasih dari komunitas ME yang telah melaksanakan latihan pada selfie dan bergaya ya seperti artis sebenarnya. Bentar, baru kita berkudak. Palu salembu tau sarita je insanan ajamban budaya je kesenian Kalimantan Tengah mempalampang earan mudahan halajur batarung kita.